Well, nomor 19 kita punya soal persilangan di hibrid. Nah, jika ada soal seperti ini, Nanda jangan langsung membuat keputusan hasilnya 9331. Tapi, Nanda harus menyilangkan terlebih dahulu orang tuanya dan baca baik-baik soalnya. Tanaman kacang ercis bulat hijau atau B besar K kecil. Jadi ini parents-nya adalah B besar K kecil. Disilangkan dengan tanaman kacang ercis keriput kuning. B kecil, K besar. Ini bulat hijau. Dan yang ini adalah keriput kuning. Kemudian kita tentukan gametnya. Gamet satunya ya. Ingat dikali pelangi. Kalau yang sama dihapus saja. Karena nanti empat-empatnya hasilnya sama, B besar K kecil ada 4 ya. Kan sama semua. Jadi Bunda hapus saja. Jadi cukup 1. Ya ini sama disilang kali pelangi. Nanti empat-empatnya hasilnya sama. Jadi Bunda hanya tulis 1 saja gametnya. Kemudian kita buat filial satunya. Kali pelangiin deh. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Soalnya adalah apabila F1 disilangkan dengan tanaman keriput hijau akan menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan. Jadi dia minta F1-nya disilangkan dengan keriput hijau. Parents yang keduanya ya. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan keriput hijau berarti B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian kita buat gametnya. Ini kali pelangi seperti biasa. Berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, and then B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Dan yang ini gametnya adalah B kecil, K kecil. Ini juga sama sebenarnya ada 4, cuma karena sama, jadi Bunda hanya tulis 1 saja. Oke, setelah kita tahu gametnya, kita tentukan F2-nya. F2-nya Bunda mau buat tabel aja biar mudah, tidak pusing kaliannya. Bebas ya peletakannya. Nih, ini B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kemudian yang kedua B kecil K kecil. Oke, Nanda tinggal kali silang saja. Yang ini berarti B besar B kecil, K besar K kecil. Nih B besar B kecil, K kecil, K kecil. Ini B kecil, K besar, K kecil. Dan terakhir B kecil, K kecil, K kecil. Oke, tinggal kita terjemahkan nih. Yang ini artinya adalah sini ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu artinya apa? Bulat kuning. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil itu adalah bulat hijau. And then B kecil, K besar, K kecil itu adalah keriput kuning. Dan terakhir B kecil, K kecil atau keriput kuning, keriput hijau, itu ada 1. Oke, masing-masing fenotip ini fenotipnya ya. Masing-masing fenotip ini ada 1:1 semuanya. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Jadi perbandingannya
Kan 1, 1, 1, 1. Bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau, berarti 25%, 25%, 25%, dan 25%. Yang D jawabannya. Bunda untuk tahu persentasenya gimana? Oke, untuk tahu persentase yang bulat kuning, yang ini ya Bunda anggap nomor 1. Nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Untuk tahu persentase nomor 1, kalian cukupkan sini cuma ada 1 ya rasionya. 1 per total semua rasio ada? Ya, ada 4 ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ada 4. Dikali persentase berarti 100% sama dengan 25%. Begitupun untuk nomor 2 sama caranya. 3 juga sama, 4 juga sama. Tinggal dikali 100%. Oke, paham ya? Untuk nomor 20, ini terdapat gambar yang berhubungan dengan proses fotosintesis yang disebut dengan uji sah. Nah, pertanyaannya adalah langkah ketiga dari percobaan tersebut bertujuan untuk dalam percobaan uji sah itu terdapat beberapa proses. Nah, yang di gambar ini kita memiliki 4 proses ya. Bunda akan menjelaskan per stepnya, tujuannya untuk apa. Untuk step 1, itu tujuannya untuk membuktikan pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis. Kemudian di step 2 itu daunnya diberikan air panas, dicelupkan ke dalam air panas, fungsinya untuk mematikan sel-sel daun. Kemudian untuk step yang ketiga, fungsinya, jadi ketika direbus itu diberikan alkohol. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melarutkan klorofil. Dan yang terakhir, daun yang tadi dipanaskan diangkat, kemudian ditetesi larutan lugol atau iodin. Fungsinya untuk apa, Bun? Fungsinya untuk mengetahui adanya amilum. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hasil dari fotosintesis adalah adanya glukosa atau di sini dalam bentuk amilum. Oke, jadi langkah ketiga dari percobaan tersebut bertujuan untuk melarutkan klorofil. Demikian penjelasan mengenai kisi-kisi ujian sekolah tahun 2020 untuk Ananda Al-Azhar kelas 9. Nah, Bun, kisi-kisi lainnya seperti apa? Kisi-kisi lainnya bentuknya sama seperti kisi-kisi SKL UN. Jadi, persiapkan diri Ananda dengan baik untuk menghadapi US. Jangan mencontek, usahakan Nanda mengerjakannya dengan maksimal dan sebaik mungkin. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.